Jadi kalau kita lagi tempat di masjid kayak begini atau mungkin sekitaran sini tadi yang pakai provider A istilah saya itu kita lagi butuh bantuan banget gitu kan. Pengennya waktu kita minta bantuan tadi dengan nelpon si ini itu segala macam keluarga kita tuh langsung ada bantuan datang. Ya. Pengennya begitu. Nah, begitu juga sebenarnya Allah menjelaskan bahwa ada yang tanya dalam Quran, sahabat-sahabat Nabi itu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu dekat? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat, kata Allah di situ. Maka kita sebenarnya diminta, bahasa saya gitulah, dikehendaki Allah untuk merasakan bahwa Allah itu dekat. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa Allah itu akan menolong kita dalam segala urusan kita. Mau ngetes? Sekarang saya tanya ya kepada Bapak Ibu sekalian. Tanyaannya apa? Anda yakin nggak Allah itu dekat? Jangan asal ngomong ya. Saya sekarang tanya, Anda yakin nggak bahwa Allah itu dekat? Yakin. Anda yakin nggak bahwa Allah akan menolong Anda? Kalau Anda mau ngetes, sekarang uang Anda habisin semua, kasih masuk ke masjid ini atau tadi apa tadi, lalu setelah itu Anda berdoa, ya Allah berikan aku pertolongan agar aku bisa pulang karena uangku sudah kuhabiskan di jalanmu. Berani nggak? Makanya saya bilang hati-hati ngomong tadi. Baru kayak begitu aja udah bingung kita kan? Itu maksudnya. Padahal sebenarnya gampang. Tinggal tanya di sini atau minta masjid. Kadang-kadang kita tuh panik duluan. Tinggal minta masjid, tolong siapin bus, kami mau balik. Duit kami sudah habis buat masjid. Gampang kan? Cuman kita udah panik duluan. Nanti pulang gimana? Saya kalau naik ojek begini, naik ini begini, bayar ketakutan duluan. Seakan-akan kita tidak bakal ditolong. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita antara ininya kita sama hatinya kita dengan keimanan kita kadang-kadang nggak sinkron. Ini boleh aja ngomong begitu, tapi ini nggak yakin. Ya. Saya punya guru, dia cerita begini. Bersalan. Jadi dia turun dari waktu ngajar di sebuah pondok gitu kan. Lalu dia bawa mobil. Mobil itu dia mau dari daerah pondok itu di Bogor mau ke daerah Bekasi lah gitu kan. Dan itu dia udah lihat bensin mobil itu tidak akan cukup sampai ke rumah. Coba lihat. Ini orang-orang soleh itu begitu, ngetes seberapa Allah akan tolong saya. Kata dia gitu. Jalan dia gitu kan, subhanallah. Ya udah diprediksi pasti habis tuh bensin, berhenti mobil itu tengah tol. Alhamdulillah itu bisa menepi. Habis itu dia ngapain? Dia tidak nelpon, dia tidak ngapa-ngapain, beliau cuman berdoa minta, ya Allah, aku sedang kesulitan, kesusahan, tolong aku. Keren kan? Iman tuh kalau begitu. Tidak ngomong apa-apa. Artinya apa? Kalau orang sudah merasa kayak begitu, ya, atau sudah hubungan dia sama Tuhan, sama Allah itu sudah mesra, kalau ada apa-apa, contoh beginilah, Anda punya anak di rumah, anak tuh tiba-tiba nangis-nangis gitu kan, langsung kita samperin, nak kenapa, sakitkah kau, laparkah kau, apakah kau, kan gitu kan. Begitulah Allah tuh sama kita, ketika ada kesulitan pasti Allah akan nyamperin, mungkin bahasa kita gitu, kau butuh bantuan, aku bantu, kata Allah. Singkat cerita, beliau diam aja di tol, bensin habis, AC nggak bisa nyala, mobil mati, udah minggir sih gitu kan. Dia cuma nunggu, beliau cuma bertanya dalam hatinya dan ngetes seberapa cepat pertolongan Allah akan diberikannya dengan beliau di situ. Entah apapun dia tidak menduga apapun, subhanallah. Bisa jadi kan kita mikir kan nanti ada petugas tol datang gitu-gitu kan. Ternyata ada pertolongan gitu loh. Tanpa dia telepon ada pertolongan. Jadi kalau beliau menelpon kan berarti
ya dia yang butuh gitu kan, dia nggak telepon. Entah kayak gimana, ada stafnya beliau akhirnya nelpon beliau, Ustadz di mana? Barulah beliau cerita, saya lagi mogok di tol. Coba. Subhanallah, innalillah segala macam. Udah kami jemput aja, kata stafnya beliau itu. Nanti ya coba Anda coba model kayak begitu. Makanya saya bilang tadi, ketika kita bilang yakin gak apa-apa, mesti sebatas lisan dulu gak apa-apa. Tapi untuk ngetes ini perlu kita buktiin gitu.